Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang ibu bersama kedua anaknya, yaitu Budi dan Santoso. Nah, Budi ini adalah kakak, sedangkan Santoso adalah adiknya. Ayah mereka sudah meninggal semenjak si Budi dan Santoso masih duduk di bangku sekolah dasar. Semenjak bapaknya meninggal, akhirnya Budi membuat keputusan untuk berhenti sekolah. Dia berhenti sekolah semenjak SD, memutuskan untuk membantu ibunya menggarap sawah sepeninggalan bapaknya untuk menyekolahkan adiknya si Santoso sampai ke perguruan tinggi. Walaupun ibunya tidak setuju dengan keputusannya si Budi, namun si Budi sudah kekeh dengan keputusannya. Karena si Budi sadar jika mereka berdua sama-sama sekolah, maka biayanya tidak cukup, apalagi hanya ibunya seorang diri mencari uang untuk menafkahi mereka. Karena si Budi ini anaknya sangat bijak, akhirnya dia memutuskan untuk putus sekolah saja dan membantu ibunya mengelola sawah, menggarap sawah mereka, membantu menyekolahkan si Santoso sampai ke perguruan tinggi dengan harapan si Santoso ini masa depannya jauh lebih baik daripada kehidupan mereka saat ini. Walaupun tidak setuju, ibunya tidak bisa berbuat banyak karena keputusan si Budi sudah bulat. Akhirnya ya sudahlah, ibunya pun mengalah dan menyetujui si Budi untuk tidak lagi melanjutkan sekolahnya, dan yang lanjut sekolah hanyalah si Santoso, adiknya Budi. Si Budi ini anaknya sangat bijak, penyayang, dan mandiri. Selain itu dia juga sangat bertanggung jawab. Sedangkan si Santoso adiknya ini sebaliknya manja dan agak sedikit egois. Mungkin karena dia adalah anak bungsu yang sering dimanjain sama ibunya, diturutin semua keinginannya. Si Santoso ini ketika dia menginginkan sesuatu, keinginannya harus dituruti. Jika tidak, dia akan menangis dan berteriak-teriak hingga ibunya pun memutuskan mengikuti apa yang diinginkan oleh si Santoso ini. Seiring berjalannya waktu dengan kerja keras Budi dan ibunya, akhirnya si Santoso pun sampailah pada perguruan tinggi. Si Santoso akhirnya bisa kuliah. Baik Budi maupun ibunya, mereka sangat bangga karena si Budi akhirnya bisa menginjakan kaki di perguruan tinggi. Harapan mereka pun semakin besar terhadap si Santoso ini. Mereka berharap Santoso bisa kuliah dengan baik, bisa lulus dan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa maupun untuk keluarganya. Mereka berharap Santoso bisa kuliah dengan baik hingga wisuda dan membawa hasil yang sangat membanggakan kembali ke kampung halaman. Mereka sangat berharap masa depan si Santoso ini jauh lebih baik daripada kehidupan mereka saat ini. Namun sangat disayangkan, harapan Budi dan ibunya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ternyata si Santoso ini berbuat yang sebaliknya. Dia mengkhianati kepercayaan ibu dan kakaknya si Budi. Si Santoso ini ternyata malas kuliah, jarang datang ke kampus. Dia juga sering menunggak biaya semesternya, padahal baik ibunya rutin mengirimkan uang tiap bulan, namun si Santoso tidak pernah menyetorkan uang-uang itu ke kampus. Nah, pihak kampus ini sudah memberi keringanan kepada Santoso. Mereka selalu memberi keringanan, namun si Santoso ini semakin bertingkah hingga pihak kampus pun mungkin sudah sampai di akhir titik kesabaran mereka. Akhirnya si Santoso pun di-DO dari kampus. Usut punya usut, ternyata si Santoso ini gemar berjudi. Oh, pantas saja dia sering menunggak uang semester. Ternyata uang-uang itu digunakan si Santoso untuk berjudi. Dia tidak gunakan untuk membayar semesternya, padahal ibunya maupun kakaknya si Budi ini tiap bulan selalu mengirim uang ke Santoso dengan harapan si Santoso semakin rajin belajar, si Santoso bisa segera cepat menyelesaikan kuliahnya. Ternyata si Santoso gunakan uang-uang itu untuk berjudi. Dan kita tahu bahwa di dalam perjudian itu kalian tidak akan bisa menjadi pemenang, karena pemenang sejatinya adalah bandar. Nah, karena uang-uang itu sudah habis Santoso gunakan untuk berjudi, akhirnya Santoso tidak melunasi uang-uang semesternya yang berujung dia di-DO pada akhirnya. Karena sudah tidak kuliah lagi, akhirnya si Santoso pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Si Santoso pulang ke kampung halaman membawa pacarnya sekaligus, dan pacarnya saat itu sedang hamil. Kepulangan si Santoso ini sangat membuat ibunya kecewa, karena Santoso pulang tanpa membawakan hasil apapun. Ibunya sangat sakit hati dan kecewa. Ya, ibu mana yang tidak kecewa kan? Dia sudah bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin agar si Santoso ini bisa
sekolah agar kehidupannya jauh lebih baik, tapi Santoso malah sangat mengecewakan. Si Santoso malah pulang dengan tangan kosong dan tidak membawa hasil apapun. Ibunya sangat kecewa dan tentunya juga malu karena semua warga di desa itu tahu si Santoso pergi berkuliah dan dengan harapan si Santoso akan kembali dengan gelar sarjananya dan bisa hidup jauh lebih baik daripada kehidupan mereka saat ini. Namun sangat disayangkan si Santoso malah di-DO dari kampus dan pulang pun membawa wanita yang sedang hamil. Dan ini sangat melukai hati ibunya. Namun lagi-lagi si Budi ini sangat sabar. Dia tetap menerima adiknya si Santoso ini walaupun Santoso sudah membuatnya kecewa dan seolah-olah kerja kerasnya bersama ibunya selama ini sia-sia dan habis begitu saja tanpa hasil apapun. Namun si Budi ini sangat bijak dan baik hati. Dia tetap menerima adiknya si Santoso walaupun si Santoso sudah melakukan banyak kesalahan. Selain dia menerima adiknya, Budi pun membujuk ibunya agar ibunya mau menerima adiknya untuk tinggal di rumah. Karena kekecewaan ibunya terhadap si Santoso ini, ibunya hendak ingin mengusir si Santoso bersama pacarnya. Namun karena bujukan si Budi, akhirnya ibunya luluh dan mau menerima Santoso dan pacarnya untuk tetap tinggal di rumah. Dan hati ibunya pun luluh dan mau menerima si Santoso dan pacarnya untuk tetap tinggal di rumah. Setelah mereka diterima di rumah, akhirnya si Santoso pun menikah dengan pacarnya. Nah, setelah si Santoso ini menikah, kan si Santoso akan segera punya anak dan hal ini butuh banyak biaya. Sedangkan si Santoso ini tidak bekerja dan tidak berpenghasilan. Hal ini membuatnya agak sedikit stres dan berpikir bagaimana caranya. Sedangkan ibunya sudah memutuskan bahwa sawah peninggalan bapaknya si Santoso ini menjadi milik kakaknya si Budi. Karena menurut ibunya bagian si Santoso adalah sekolah. Karena menurut ibunya si Budilah yang berhak atas sawah itu karena Santoso selama ini sudah menikmati pendidikannya. Dia sudah disekolahkan dari hasil penggarapan sawah tersebut. Namun si Santoso lah yang salah karena tidak memanfaatkan semua itu dengan baik. Malah mengecewakan. Jadi menurut ibunya si Budilah yang berhak atas sawah itu baik sawah maupun rumah. Nah, hal ini semakin membuat kecewa dan sakit hati. Si Santoso tidak ikhlas dan rela sawah dan rumah itu jadi miliknya si Budi. Namun keputusan ibunya sudah bulat bahwa si Budi lah yang berhak atas sawah maupun rumah karena Santoso sudah menikmati bagiannya yaitu di pendidikan. Ya salah si Santoso juga gitu. Udah disekolahin benar-benar bukannya sekolah malah berjudi gitu. Nah, si Santoso ini karena memang kelakuannya udah nggak benar dari awal, akhirnya dia berpikir bagaimana caranya agar dia bisa memiliki semua itu. Si Santoso berpikir panjang semalaman hingga dia nggak bisa tidur. Dia berpikir bagaimana caranya agar dia bisa memiliki sawah maupun rumah itu. Akhirnya si Santoso pun berpikir yang enggak, setan pun merasukinya. Pada keesokan harinya, si Budi pun pagi-pagi sudah pergi ke sawah. Setelah bangun, si Santoso pun menyusul Budi ke sawah dengan membawa sebuah sabit. Sesampainya si Santoso ini di sawah, tanpa basa-basi lagi dia langsung menghampiri kakaknya si Budi dan si Santoso pun membacok kakaknya si Budi hingga tewas di tempat. Nah, si Budi ini coba menahan sabitnya si Santoso ini, akhirnya salah satu jarinya tuh putus. Namun karena pada saat itu tidak membawa apapun dan dia tidak mampu untuk membela diri dan Budi pun tewas di tempat. Warga yang menyaksikan hal demikian pun tidak bisa berbuat banyak karena semua terjadi dalam waktu yang singkat. Setelah membunuh kakaknya, si Santoso pun segera kabur dan bersembunyi. Namun pada hari itu juga petugas telah menangkap dan membawa pergi si Santoso. Dan si Budi pun dimakamkan juga pada hari itu. Ibunya setelah mendengar kejadian itu, ibunya pun pingsan dan tidak sadarkan diri. Dimakamkan tanpa salah satu jarinya yang putus karena sudah dicari namun tidak ditemukan. Dan akhirnya warga memutuskan untuk memakamkan. Karena kejadian ini akhirnya menambah horor di kampung itu. Ketika malam pun tiba,
Suasana semakin horor dan ini adalah desa terpencil dan listrik pun belum masuk di sana. Makamkan tanpa salah satu dari jarinya akhirnya. Ketika malam hari pun bergentayangan, warga-warga mendengar ini menangis dan meminta agar jarinya ini ditemukan ya dan dikembalikan kepadanya. Ketika malam, warga nggak berani keluar dari rumah mereka, mengunci diri di dalam rumah sampai pagi. Dan 3 hari berturut-turut ini berkeliaran gentayangan mencari-cari jarinya yang putus tadi. Akhirnya setelah 3 hari berturut-turut, warga pun menemukan jarinya si Budi yang terputus. Mereka pun menguburkan jari tersebut ya di kuburan si Budi ini. Dan si Budi pun sudah berhenti bergentayangan semenjak jarinya itu dikembalikan. Dan adiknya si Budi si Santoso pun akhirnya mendekam di penjara dan ibunya hidup bersama istrinya si Santoso yang sebentar lagi akan melahirkan anak dari si Santoso. Nah, demikianlah cerita ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan jangan lupa support channel aku dengan komen, like, subscribe, and share. Thank you.